Bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Hari ini tadi hujannya lebat sekali ya, dan cuaca suhu kurang gitu sedikit nyaman karena habis hujan mataharinya mulai terbit kembali. Pada kesempatan kali ini saya mau memberikan tip untuk teman-teman proses membuat bahan bonsai beringin kimeng gabungan ya. Tahap awal nyampe nanti akan saya tunjukkan untuk teman-teman yang sudah ada di lahan ground. Oke, saya lakukan untuk tahap awal seperti ini ya. Saya memanfaatkan cabang-cabang yang tidak terpakai untuk saya cangkok. Ini bahannya kecil-kecil ya, sejari tidak ada ya. Saya cangkok banyak sekali, nanti akan rencana untuk gabungan ya. Ini saya ambil untuk bahan dasar, saya pakai beringin lokal. Saya sambung sisip pakai beringin kimeng, ya lumayan besar, dan anak-anak cabang-cabang kecil-kecilnya saya cangkok semua. Di sini tadi ada sekitar 60 sampai 70 cangkokan yang sudah saya bungkus. Nanti untuk tahap kedua saya akan tunjukkan untuk teman-teman seperti apa tekniknya. Kita cari aman. Ini banyak sekali untuk cabang-cabang kecil yang sudah saya cangkok. Di sini terlihat ya, full anak cabang yang kecil-kecil saya cangkok. Oke, saya akan tunjukkan untuk teman-teman. Setelah ini nanti keluar akarnya full, kita panen, kemudian akan saya lakukan penanaman di bak ya. Oke, langsung saja untuk tahap kedua seperti apa. Mudah-mudahan ini menginspirasi untuk teman-teman, kita semangat terus berkarya ya. Sudah nampak di hadapan kita ya, ada 3 bahan yang di sini saya tanam di bak. Saya akan tunjukkan tipnya bagaimana sebelum ini nanti untuk kita tanam langsung di lahan ground ya teman-teman. Tapi ini sudah saya geser, saya pindah ke tempat yang panas. Setelah kita melakukan turun cangkok, kita lakukan penanaman di bak seperti ini ya. Untuk penanaman usahakan di tempat teduh dulu, dan kita melakukan penanaman secara berjajar, agak sedikit renggang, jangan terlalu rapat. Itu pertama. Kedua, kita mengikatnya juga renggang saja, jangan terlalu rapat karena akan terjadi penguapan panas dan mengakibatkan salah satu bahan ini mati ya. Ini masih renggang. Ini sebenarnya sudah saatnya masuk ground ya. Nanti saya perlihatkan untuk teman-teman kapan waktunya untuk masuk ground. Ini saya tanam dari turun cangkok sekitar 1 bulan di tempat teduh. Setelah akar terlihat tembus ke luar bak paling bawah, saya kontrol halus pengecekan. Ini akarnya juga sudah banyak yang naik ke atas. Saatnya kita siap untuk penanaman langsung di lahan ground. Ini saya akan tunjukkan untuk teman-teman untuk kapan waktunya siap masuk ground. Akarnya seperti apa akan saya tunjukkan. Satu lagi itu pertama, yang kedua tingkat kesuburan, mulai ada mata tunas yang tumbuh. Tapi kalau mata tunasnya masih baru, jangan langsung di lahan ground ya. Kita tunggu agak sedikit stuck untuk daunnya biar sedikit tua dulu. Kita lihat ya, ini untuk akarnya sudah banyak sekali yang keluar. Terus di sini akar mulai menjalar keluar juga, berarti ini untuk akar di bak sini sudah penuh ya. Terlihat untuk kondisi daunnya juga sudah mulai normal, daun mudanya tidak banyak, sudah stuck ya. Seperti pada contoh ini juga dan mudanya sudah tidak begitu banyak, sudah stuck tua. Terus di sini akarnya juga sama, sudah banyak yang naik ke atas.
sini. Nah, di sini juga ada akar. Ini saatnya siap untuk langsung ditanam ke lahan ground ya. Saya akan tunjukkan yang sudah saya tanam di lahan ground untuk teman-teman seperti apa konsepnya. Kalau ini agak sedikit besar ya, ada yang besar, ada yang kecil. Dan satu lagi teman-teman, seandainya teman-teman cangkokannya banyak, kita bisa pisahkan ya, yang besar sama yang besar, yang kecil sama yang kecil. Kenapa? Karena kalau ada yang besar kecil dijadikan satu, yang kecil akan kalah ya untuk asupan nutrisinya, terkecuali seperti ini. Nah, untuk batang yang besar kita taruh di tengah ya. Oke teman-teman, akan saya tunjukkan seperti apa yang sudah saya tanam di lahan ground kurang lebih sekitar 1,5 bulan yang lalu. Yang sudah saya tanam sekitar 1 bulan yang lalu ada 2 bahan, yang satu di sini. Seperti ini. Ini sedikit agak besar ya untuk batangnya. Nanti rongga seperti ini kalau kita tunggu subur dulu di atas, kita bisa cangkok cabang-cabang di atas yang tidak terpakai, bisa buat menempel rongga-rongga yang di sini. Nah, kalau yang di tadi masih renggang ya, pas masuk di sini jangan diikat terlalu kuat. Nanti kalau ada tingkat kesuburan kita kuatkan lagi untuk pengikatnya, karena sudah normal tumbuh di lahan ground langsung ya. Dan akar seperti ini kita bisa manfaatkan nanti kedepannya. Kita kalau sudah agak sedikit panjang kita kasih media tanam, terus kalau sudah kuat kita bisa tarik ke bawah sini buat nanti kaki juga bisa. Nah, oke teman-teman, untuk keseluruhan apa yang sudah saya lakukan di lahan ground ini untuk tip membuat bahan bonsai beringin penggabungan, saya dulu pernah mencoba, tapi dari stek saya manfaatkan bekas pruning. Nah, seperti pada gambar di samping. Nah, itu kurang lebih umurnya 2 tahun dari pertama kali saya stek, dan sementara udah diambil sama temen ya banyak. Nah, itu dari stek kecil-kecil. Dulu penanamannya saya stek di bak. Setelah tumbuh subur saya ikat perlahan. Setelah tumbuh subur lagi saya ikat yang kuat. Setelah tumbuh subur lagi saya menunggu untuk perkembangannya, saya baru pindahkan ke lahan ground. Oke, untuk teman-teman nanti tip-tip untuk teknik membuat bahan bonsai beringin penggabungan nanti bisa simak di bawah deskripsi, saya lampirkan untuk inspirasi bonsai beringin penggabungan. Mudah-mudahan menginspirasi untuk teman-teman semua. Nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai ini. Mudah-mudahan ini sedikit memberi motivasi ya untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Dan untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan satu lagi untuk teman-teman yang mungkin komen-komen di bawah deskripsi belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, mungkin karena waktu juga keadaan, saya minta maaf. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Genggam. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.